Indonesia kita. Coba T dengan A ya, Oke, tadi. Oke, seperti kita pesan huruf T dengan A. Kemudian apa lagi hurufnya yang ada di Indonesia kita? Jim. J. Di mana J? Tengah lidah di langit. Kalau coba kita ini dengan nggak usah di bahasa di Arab dulu, coba J. Coba J. Nah, apa yang bertemu apa tuh? Tengah lidah ketemu dengan langit. Ya, J. Nah, kita perkirakan kalau di Arabnya huruf jim tengah lidah bertemu dengan langit-langit yang ada di atasnya. Oke, ditempelkan. Kita coba. Aja. Oke. Hal biasanya terjadi kesalahan ini adalah seperti huruf C karena makhrajnya ataupun menempelnya lidahnya lebih ke depan sedikit. Contohnya kalau C itu kan C. Bagian depan lidah kita bertemu langit-langit yang bagian depannya juga. Coba C. Nah, sementara jim di tengah lidah bertemu dengan langit-langit yang di atasnya. Oke, tengah lidah. Coba Oke, jangan jangan tapi Coba jambu. Kan tidak jambu tapi jambu. Coba lagi jambu. Lagi Coba jin. Oke. Mirip dengan ini kita ya, huruf J kita. Ya, dia tengah lidah bertemu dengan langit-langit yang di atasnya. Oke. Secara pelafasan nanti akan ada sedikit koreksi saja nanti di huruf jim ini. Teman huruf J yang mirip dengan huruf jim yang di Arab. Apalagi huruf yang selanjutnya? Huruf ro. Coba R. R dengan O, ro. Jangan dicacadelin, jangan di ro. Biasa aja R dengan O, ro. Roda. Ya, roda. Nah, namun nanti bagian-bagian yang perlu diperhatikan diantaranya adalah jangan terlalu menggetarkan huruf ro-nya. Contohnya ro. Oke. Namun di mana makhraj ro ini? Ujung lidah. Ya, ujung lidah bertemu dengan langit-langit ya, bagian depannya, atas ke depannya. Nah, maka bagian lidah ini juga yang ditempelkan itu adalah sedikit di bagian perutnya, perut lidahnya. Oke, bagian punggungnya ya, bagian perut di depannya. Oke, kalau kita seperti ini, maka di bagian permukaan depannya itu juga menempel, bukan di ujungnya. Kalau ujungnya gini jadinya R ro. Kalau ujungnya, maka di sedikit bagian punggung depannya. Coba ro. Lagi ro. Dan itu menempel ya. Coba ro. Oke, ri ru. Oke. Di situ ya mirip dengan R kita, namun nanti dalam koreksinya nanti dalam bacanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan di pengucapannya. Dia nggak persis sama dengan R kita. Coba selanjutnya huruf Zai. Sama dengan Z kita. Coba zebra. Zizi. Oke, za. Nah, itu dia. Oke, sama dengan Z kita. Oke, di mana makhluk Zai? Ujung lidah di belakang dinding di atas bawah. Ujung lidah. Coba Z. Coba Zizi. Nah, ujung lidahnya mengarah kepada Ke dinding ya, di bawah. ke dinding gigi seri bawahnya. Coba za zi. Oke, zu. Oke. Kemudian selanjutnya sin. Coba S. Nasi. Ya, saya. S. Ya, itu dia. Mirip dengan S kita. Sama dengan Zai tadi, ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri bawah. Oke, coba si su as. Ya. Shin nggak ada, SO kita. Nah, huruf tebal kita ini kan dulu, nanti ada caranya juga yang dia mirip dengan ini, dengan pelafasan huruf di Indonesia S dengan O, namun ada bagian-bagian tertentu yang perlu diperhatikan. Kita lewatkan dulu. Huruf tebal, huruf to termasuk. Huruf go, kemudian fa. Huruf fa, coba F. Nama orang Fandi.
Fandi. Ya, F. F. Nah itu dia. Fa. Fa. Eva. 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 Ya, fa. Fa. Fi. Fi. Fu. Fu. Ya, af. Af. Di mana makhluknya? Gigi Gigi bergigi. Ya, gigi seri bertemu dengan perut bibir bagian bibir bawah bagian dalam. Coba lagi. F. F. Fa. Fa. Fi. Fi. Fu. Fu. Oke. Bagus. Bukan bibir dengan bibir ya, tidak pa, pi, gigi pu. Kalau teman yang dari Sunda, Sunda namanya itu mereka nggak bisa melafazkan huruf F itu dia menjadi P. Kalau Taufik dia Taufik. Ada teman di Sunda Taufik atau Fitnah. Bibir dengan bibir. Kalau F kita kan nggak F. Indonesia ya F. Ya sama dengan mirip dengan F yang ada di Indonesia di Arab. Qaf nanti huruf tebal nanti kita coba. Kaf sama dengan K kita coba. Kaki. Kaki. Kamu. Kamu. Ya coba. Ki. Ku. Ak. Nah ada ketentuan nanti dalam pelafasan huruf sukunnya. Lanjut lam. L. L. La. Kaf di mana tadi kalau kaf? Kalau kaf coba K. Nah itu dia pangkal bagian belakang ini nempel ke bagian langit-langit antara pertemuan antara langit-langit lunak dengan langit ke keras. Coba K. Nah di sana dia K. Namun insya Allah kita bisa ya kalau Indonesia coba kaki. Oke. Kita. Ya sama mirip dengan K. Lanjut lam. Lam di mana tadi? L coba L. Nah L. Lihat. Ini bagian ini ujung lidah bagian tepinya sampai kepada bagian kiri dan kanannya tepi depan bertemu dengan gusi paling depan. Coba L. Nggak ketemu lagi dengan gigi ya. Coba L. Coba la. Li. Lu. Al. Ya. Coba. Billah. Bismillah. Oke, mirip sama dengan. Nah terkadang huruf L ini terkadang orang-orang kita ada saja yang nanti melafazkan contohnya L. Nah lidahnya keluar L. Iya betul. L. Nah, itu yang salah itu. Maka kita ini kan lam itu bagian tepi lidah ujungnya kemudian bagian ke tepinya bertemu dengan langit-langit yang terdepan atau gusi terdepan bagian gusi. Kemudian lanjut mim. Coba M. Bibir dengan bibir sama dengan ba tadi. Ma. Namun ada tambahan di makhraj khayshum ataupun rongga hidung. Coba ma. Mi. Mu. Oke. Nun coba N. Nah di mana tuh? Lidahnya. Ya lebih tinggi sedikit daripada huruf lam tadi. Oke. Meskipun ada nanti dijelaskan beberapa ulama terdahulu yang mengatakan makhraj huruf lam, nun dan ro itu dia mirip satu tempat, sebagian lagi mengatakan dia berbeda sedikit. Coba N. Nah itu ujung lidah ya. Coba na. Ni. Nu. An. Oke. Lanjut waw. W ya. Nah namun waw di Arab itu dia sama dengan W kita sebenarnya. W itu kan gini kita bilangnya W. Oke kan W. Mengumpulkan kedua bibir karena makhrajnya di sana. Oke, coba bulatkan bibirnya. Wi. Wu. Au. Oke. H sama dengan H Indonesia kita coba hari. Oke. H. Pangkal tenggorokan paling bawah. Hi. Hu. Oke. Ya dengan A. Sama dengan jim tadi tengah lidah coba. Ya. Yu. Ayu. Nah itu huruf yang insya Allah kita mudah dalam melafazkannya karena memang ada kemiripan ataupun kesamaan dengan huruf yang ada di Indonesia kita, di abjad kita. Oke, tinggal diinikan lagi tadi makhrajnya, diingat-ingat saja. Kalau untuk yang mengajarkan, sebenarnya kalau kita talakikan huruf yang mirip tadi, insya Allah kita langsung bisa. Namun bagi orang yang akan mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya, itu perlu sedikit diperhatikan untuk disampaikan tempat keluarnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk huruf tadi. Oke, bisa kita simpulkan.
simpulkan bahwasanya huruf-huruf tersebut adalah huruf yang insya Allah mudah kita dalam mengucapkannya. Dalam sisi makronnya, bukan dari pelafasan ketika fathah, kasrah atau dhamma atau bersama sifatnya, namun untuk dasarnya saja kita mengetahui bahwasanya huruf-huruf ini mirip dengan huruf yang ada di Indonesia kita. Lanjut, huruf yang memiliki ataupun jarang kita temukan dalam pelafasan bahasa sehari-hari kita. Di antaranya apa tadi? Huruf ta. Ta. Ya. Ta ini di mana maknanya? Nah, ujung lidah ini, perhatikan semuanya. Coba, ujung lidah kita sentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Coba. Gini. Ta. Supaya temukan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri atas. Satukan dia. Ta. Coba. Gini. Ta. Oke. Ta. Ta. Ti. Tu. Af. Af. Sampai ya ke ujung. Bukan berarti gini ya. Bukan berarti dia di mana huruf ta misalnya. Gigi lidahnya digigit. Enggak digigit, tapi targetnya adalah ujung lidah itu temukan dengan ujung gigi seri atas. Maka ada bagian lidah yang akan keluar. Oke, itu yang nampak seperti tergigit, bukan gini. Ta. Jangan digigit tapi arahkan ke atasnya. Kita coba. Ta. Ya. Ti. Tu. As. Ya. Nah, langsung kita ambil huruf zal karena dia memiliki makhraj yang sama. Zal kita coba. Za. Az. Za. Di. Zu. Az. Oke, ketemu ya? Selanjutnya satu lagi huruf yang mirip, ya ini huruf ya huruf lo. Ujung lidah sama dengan tadi, coba. Za. Lo. Ya, za. Lo. Oke. Ujung lidahnya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, ini yang sering keliru terkadang di pelafasan orang-orang kita Indonesia, yakni zo ini sering dianggap seperti z dengan o. Zo. Jangan, kalau zo itu lebih mirip kepada zai yang ditebalkan. Zo. Oke, dia ujung lidahnya yang harus diperhatikan. Berarti ada 3 huruf yang memiliki makhraj yang sama tadi, yang memang tidak ada di Indonesia kita. Di antaranya huruf ta, dan lo. Ya, lo. Selanjutnya huruf apa lagi? Huruf ta, huruf ha dan kho. Ha, di mana huruf ha? Tengah tenggorokan. Kalau kita analogikan kepada kebiasaan kita, ya ini pedas. Coba ha. Coba ha. Hi. Hu. Ah. Oke, itu dia suara yang menyempit di tengah tenggorokan kita. Dan maksudnya sama dengan huruf ain. Tengah tenggorokan juga. Nah, huruf ain coba tekan di sana, coba. Ha. Tekan juga di sana. Na'budu. Oke, di sana dia tengah tenggorokan sama dengan ha tadi. Selanjutnya huruf kho. Kho mirip dengkuran kita. Oke, yakni di tenggorokan paling atas. Oke, tenggorokan paling atas. Ini ada seperti suara dengkuran. Namun hati-hati jangan terlalu berlebihan dalam mengucapkan kho ini. Ringan saja, kita coba. Kho, khi, hu, elf. Ya, tidak terlalu berlebihan. Contohnya kho, khi, hu, elf. Nah, tidak seperti itu. Namun dia ringan saja. Kan guru-guru ngajar kan untuk Oke, sampai kho ya. Nah, selanjutnya huruf shin. Shin ini kalau Indonesia kita SYA. SYA. Namun hati-hati, SYA bukan berarti ada bunyi Y-nya. Contohnya sya dengan sya. Oke. Nah, makronya ada sama dengan jim tadi, tengah lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya. Namun kalau kondisi huruf shin, tengah lidahnya tidak menempel. Kita coba. Dia mirip dengan sin, coba. Latihannya sama dengan mirip dengan sin, namun tengah lidahnya terangkat. Artinya apa?
latihan seperti ini untuk menjauhkan ataupun menghindari kita dalam memajukan kedua bibir. Contohnya Indonesia kan sering shin itu gini, sha, bibirnya maju, sha. Latinnya samakan dengan sin supaya bibirnya tidak maju. Kita coba, sa, coba, sa, lagi. Yang tenang, turun Cik. Masya Allah, anak yang paling. Coba kita ini sa, terus sekali, sa. Nah selanjutnya tengah lidah, sha, sha, as, sin ya, sin, as. Tengah lidahnya angkat, ash, ya, as. Nah, jadi mirip cara bibirnya as dengan ash. Coba sa, sha, ya, sa, sha. Tengah lidahnya diangkat sedikit. Dan juga tidak berlebihan dalam mengucapkan, contohnya tidak sha, tidak sha, tapi sedikit saja dia. Sha, ya, sha. Yang dihindari tadi jangan sampai dia sya, jangan seperti ada huruf y-nya. Karena memang makhraj mereka juga berdekatan ataupun sama dengan huruf y. Nah, selanjutnya huruf tebal. Di antaranya huruf shad, dot, to, dho, kemudian qaf. Ini huruf tebal sama dengan kha tadi. Nah, shad itu mirip dengan S yang ditambah O-nya. Namun, cara latihannya adalah jangan sampai kalau kita di Indonesia menyebutkan huruf O kan membulatkan bibir. Coba O. Sehingga suaranya ini kalau kita lihat makhrajnya, kalau O Indonesia itu dia di bibir memang. Karena suara itu mengarah ke ataupun keluar dari bibir. Coba O. Nah, O. Nah, sementara huruf tebal tidak di sana makhrajnya. Oke, disesuaikan dengan makhrajnya. Contohnya shad. Shad itu sama dengan sin. Oke. Jadi kita latihannya supaya tidak mengarahkan suara itu mengarah ke bibir. Caranya adalah ucapkan huruf S dengan O tanpa membulatkan bibir. Oke, kalau Indonesia kita kan contohnya kita coba soto. Ya kan Indonesia? Mana beli soto? Soto. Nah, maka kita coba latihannya jangan memajukan kedua bibir atau mengarahkan suara ke arah bibir ke sana. Kita coba. Jangan dibulatkan soto. Nah, mengucapkan huruf soto tapi tidak menggerakkan bibir. Hanya membuka raham saja. Coba. Coba. Soto. Nah, itu dia latihan untuk awal ya. Untuk latihan awal jangan sampai dia memajukan kedua bibir. Contoh di ta'awud asyaitoni. Toni. Jangan sampai dia menjadi toni. Tidak diarahkan ke bibir tapi toni. Oke? Coba lagi ya, jangan bibirnya dimajukan. Oke, coba Oke, lanjut huruf dot. Huruf dot di mana makhrajnya? Ya, salah satu sisi lidah kiri ataupun kanan menempel kepada gigi geraham, pinggiran gigi geraham dalam di atasnya. Oke, kita coba. Do. Kita coba. Do. Li. Do. Coba lagi. Do. Nah, bibirnya jangan maju juga. Coba. Do. Li. Do. Di bagian pinggir ataupun sisi lidah kiri ataupun kanan. Huruf to tadi sama, T dengan O, namun jangan dimajukan bibirnya. Kita coba. To. Asyaitoni. Huruf dho sama tadi sudah ya. Huruf ain sudah. Huruf ghain sama dengan kha di bagian tenggorokan atas. Namun karakternya berbeda. Kha dia ada nafasnya nanti di sifat. Di sifat nanti kita lebih detail insyaallah. Kita coba ghain. Ghain itu kalau dari makhrajnya agak sedikit lebih ke bawah daripada huruf kha. Di titik yang sama ya, maksudnya di bagian daerah ini tenggorokan atas. Namun ghain itu dia kalau kita lihat titik ini adalah lebih dekat kepada anak lidah. Sementara kha lebih ke atasnya sedikit. Kita coba. Kita coba. Ri.
al-maghdubi Oke, di bagian tenggorokan atas Kalau qaf tadi lebih cocok ke Q kita, Q. Oke, rahangnya juga sebutkan huruf ko tapi tidak membulatkan bibir. Kita coba ko qi qu ako. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan makhraj yang ada di huruf Al-Qur'an ataupun huruf hijaiyah. Oke, terakhir yang belum kita bahas di antara huruf ini adalah huruf alif. Alif gimana makhrajnya? Alif. Berada di jauh. Alif. Tenggorokan Alif bukan hamzah. Hamzah belum ada di sini ya. Hamzah kurang tadi. Hamzah satu lagi. Hamzah mirip A kita ya. Hamzah bukan alif ya. Hamzah itu letaknya di sebelum H. Jadi masuk tenggorokan. Hamzah baru di tenggorokan bawah. Aksar halq di tenggorokan bawah. Mirip dengan H kita. Sama makhrajnya dengan H tadi. Oke. Iya. Kalau alif gimana alif? Alif. Alif gimana makhraj alif? Ujung lidah. Ujung lidah. Lidah ya. Ujung lidah. Tenggorokan jauh. Tenggorokan jauh ya. Tenggorokan yang jauh hamzah. Ya. Oh beda hamzah dengan alif ya? Alif dengan hamzah. Sama. Iya, al-jauh. Jauh, iya. Alif itu adalah huruf mad yang keluar dari al-jauh. Al-jauh. Sama dengan waw dan ya mad. Mad ya. Oke, alif kemudian ya dan waw mad. Bukan. Al-jauh itu apa? Rongga Tenggorokan. tenggorokan hingga rongga bagian rongga mulut. Ya. Oke, jadi alif itu ditekankan tadi, alif itu tidak bisa diberikan harokat karena dia adalah huruf mad. Mad. Ya. Kapan alif bisa diberikan harokat? Kapan alif bisa diberikan harokat? Ataupun ada penulisan alif di dalam harokat ini di dalam Al-Qur'an yang memiliki harokat? Ya alifnya. Ketika di atas ataupun di bawahnya ada hamzah qati' ataupun hamzah qata'. Alif yang di atasnya ada hamzah. Baru dia bisa diberikan harokat. Kalau satu itu aja enggak bisa gitu. Kalau satu aja enggak, dia lemah. Kecuali di Al-Qur'an Indonesia yang Depak. Indonesia ya ada tuh. Alifnya ada harokat. Allah Akbar. Allah. Kuat pula dengan. Oke, jadi tugasnya setelah ini ada tugas sedikit ya. Jadi tadi dari huruf-huruf yang sudah kita jelaskan tadi, ya baik huruf itu yang mirip dengan huruf yang ada di Indonesia kita ataupun yang jarang kita temukan ataupun gunakan di dalam lafaz sehari-hari di Indonesia kita. Maka Bapak Ibu sekalian, tugas berikutnya adalah mengelompokkan huruf-huruf yang sudah dijelaskan tadi kepada kelompok makhrajnya. Oke, makhraj itu dibagi menjadi secara umum dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah al-jauh. Nah, nanti tugasnya itu. Nanti huruf-huruf yang sudah ada tadi nanti dikelompokkan masukkan kepada kelompok-kelompoknya tadi. Di buku pun sudah ada. Al-jauh, kemudian al-lisan, al-halq, kemudian al-lisan, kemudian apa lagi? Asyafatan, kemudian al-khayshum. Nah, silakan masuk. Tarik ini. Karpetnya tadi. Enggak mau. Kalau alif ini yang mati jamak. Ini komponen lisan ya. 10.
Oke, buku sudah ada ya. Nah, lebih dari makhorijul huruf itu yang berikutnya yang paling ini. Jadi kalau kita bicara dengan makhorijul huruf, itu kita hanya membahas tentang dari mana keluarnya huruf. Oke, dari mana keluar huruf atau titik pertemuan antara organ-organ yang ada di dalam mulut kita yang bisa mengeluarkan ataupun tempat keluarnya huruf. Namun selanjutnya kalau kita berbicara makhorijul huruf, itu dia belum lengkap kalau kita praktekkan ataupun kita contohkan pelafasannya kalau bukan ataupun kalau tidak dengan cara menambah pembahasan selanjutnya, yaitu sifat huruf. Dari sifat itulah nanti kita juga akan bisa membedakan antara bunyi huruf satu dengan bunyi huruf yang selanjutnya. Oke, kita bahas terkait dengan sifat sebelum kepada dari sinilah nanti kita bisa telaki lebih banyak nanti, insyaallah. Kita mulai dari sifat huruf. Sifat huruf. Oke, kita mulai dari pembahasan tentang sifat huruf. Sifat huruf itu seperti karakter yang akan melekat kepada huruf tersebut. Ya, ketika kita melafazkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, maka sifat ini jangan pernah kita tinggalkan. Bahkan ketika sifat itu kita ucapkan tidak pada tempatnya ataupun tidak pada hurufnya, maka yang terjadi itu adalah bunyi yang salah. Contohnya, antara huruf ta dengan huruf to itu sifat yang mendasar. Di antaranya adalah yang berbeda antara kedua ini adalah yang ini pertama antara huruf ta dan huruf dal. Antara huruf ta dan huruf dal, hal yang membedakan antara pengucapan huruf ta dan huruf dal itu di antaranya adalah adanya udara yang menyebar ataupun udara yang tertahan. Contohnya ta dengan da. Ta itu ada bagian udara yang terasa. Coba ta. Tadi ujung lidahnya temukan dengan gusi di pangkal gigi. Coba ta. Oke, tidak boleh menjadi ta, tapi ta. Coba ta. Kemudian dal tahan udaranya. Da. Oke, da. Di. Du. Ad. Ya, itu perbedaan antara dua huruf yang memiliki makhraj yang sama, namun tadi karakter sifatnya yang berbeda. Oke. Maka jangan sampai ketika kita mengucapkan terbalik sifatnya ataupun bertambah sifatnya. Contohnya dal. Dal tidak memiliki hamzah, contohnya maliki yaumiddin. Ti. Yang seharusnya dia tidak memiliki udara ataupun angin ataupun nafas, maka kita berikan nafas. Maka ini yang akan kita pahamkan ataupun kita pelajari. Oke, kita mulai dari sifat yang kalau dari buku-buku sifat apa yang pertama? Ya, ini sifat yang berlawanan ya. Pertama kita bahas dulu. Pertama itu adalah sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Oke, pembagian sifat itu dua. Yang ini pertama adalah sifat yang memiliki lawan, kemudian yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Itu yang pertama dulu kita inikan. Nah, yang kita bahas pertama itu adalah sifat yang memiliki lawan. Sifat apa yang biasa rata-rata buku bahas di awal itu apa? Sifat apa? Sifat hamzah ataupun atau jahar. Nah, kita inikan dulu sesuai dengan kebutuhan kita masukkan dulu sifat isti'la dan istifal. Kenapa? Ini pertama adalah membedakan antara huruf tebal dan huruf tipis dulu yang akan kita latih nanti. Oke. Nah, kita mulai dari sifat isti'la dulu. Boleh yang buka ini, yang punya buku Imam Syafi'i, dibuka buku ini ya. Buku Syafi'i ya. Ada makhrajnya di sana. Ada sifatnya. Coba isti'la. Apa secara bahasa di sana isti'la ataupun secara makna? Di buku itu naiknya suara ke langit-langit. Suara ke langit-langit Ketika mengucapkan huruf.
Itu makna di situ ya. Iya. Di buku Imam Syafi'i itu adalah naiknya suara ke langit ketika mengucapkan huruf. Ya. Nah, istifal, isti'la dan istifal ini adalah pembahasan tentang sifat huruf yang menentukan ataupun membicarakan tentang kondisi lidah. Oke, hal yang perlu dipahami oleh ini dalam bahan sekalian, bahwasanya istifal dan isti'la itu adalah pembahasan tentang sifat yang menunjukkan kondisi lidah. Efek dari kondisi lidah itulah nanti akan apakah suaranya akan naik terangkat ataupun suaranya tetap merambat datar. Oke? Jadi isti'la dan istifal itu adalah menunjukkan kondisi lidah. Oke. Yang pertama adalah isti'la. Isti'la itu adalah terangkatnya pangkal lidah. Oke, jadi posisi lidah itu bagian pangkalnya itu dia terangkat. Oke. Efek dari terangkat lidahnya adalah terdorongnya suara menuju ke atas ataupun ke langit-langit kita, sehingga terjadi suara yang mengumpul ke areal langit-langit, sehingga terjadi penggemukan suara. Oke. Nah, ini harus dilatih ya. Contohnya, dan istifal itu adalah kebalikannya. Kalau tadi isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah, maka istifal adalah kondisi menunjukkan lidah itu dalam kondisi dia datar saja. Istifal. Oke. Isti'la tadi apa? Terangkatnya pangkal lidah, sehingga suara ikut terangkat ataupun suara ikut naik. Ke langit-langit sehingga terjadi penggemukan suara ataupun penebalan suara untuk isti'la. Sementara istifal lawannya lidahnya tidak terangkat atau datar saja, sehingga suara nanti merambat melalui lidah yang datar tadi. Nah, kita praktek. Kita bagi dulu huruf-hurufnya. Huruf isti'la apa saja hurufnya? Ada berapa? 7. Ada 7. Ingat, suara timkil. Lalu kita ini saja dekatkan huruf-huruf yang mirip. Di antaranya huruf contohnya shad dengan dot yang mirip-mirip. Coba shad dengan dot, kemudian to dengan dha, kemudian qaf, tha dan ghain. Oke, ada 7 huruf. Maka ke-7 huruf ini dibaca dengan cara mengangkat pangkal lidah. Nah, berarti makhrajnya gimana? Makhrajnya tadi. Makhrajnya tetap pada posisinya. Contohnya, shad gimana shad tadi? Ujung lidah bertemu dengan belakang gigi ataupun ini belakang gigi seri bawah. Nah, secara makhrajnya mereka sama. Maksudnya makhrajnya bakal ke sana. Contohnya huruf dha tadi, huruf dha juga huruf tebal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, sekarang ketika mengucapkan huruf yang sudah ada makhrajnya tersebut, maka pangkal lidahnya terangkat sehingga memunculkan suara yang menebal. Oke. Jadi seluruh huruf isti'la tadi mereka memiliki makhraj yang berbeda-beda, namun satu kondisinya yang sama, yakni pangkal lidahnya semuanya itu terangkat. Oke. Contohnya, nah dalam pelafazan huruf ini, huruf isti'la dan istifal ini, maka yang akan kita rasakan adalah jangan sampai suara itu naik ke arah langit-langit. Meskipun terkadang kita sedang mengucapkan huruf tipis misalnya ataupun huruf istifal. Contohnya, dengarkan. Saya akan mengucapkan huruf sin berharokat fathah, namun suaranya sedikit naik ke atas. Contohnya, dengarkan. Terasa suara itu ada naik ke atas. Dengarkan lagi. Sehingga masih ada suara, padahal huruf itu yang saya ucapkan adalah huruf tipis. Nah, terkadang itulah yang sering terjadi kesalahan dalam praktek membaca huruf tipis. Makanya Imam At-Taibbi mengatakan faraqiqul mustafilan min ahrufi, bahwasanya tipiskanlah huruf tipis, katanya istifal. Maksudnya jaga huruf ini jangan sampai suaranya naik ke atas. Contohnya, kita nggak sadar mengucapkan misalnya bismillah, la, rasakanlah suaranya la ke atas, la. Contohnya malikiyah, kan
kita tidak membuatnya menjadi mo, ke o, mo. Namun suaranya terasa terangkat. Coba mo, atau mo, atau so. Iya, jangan sampai suara ketika mengucapkan huruf-huruf istifal suaranya terangkat. Maka di huruf 7 saja yang suaranya diangkat. Nanti kita latihan. Kita coba huruf yang tebal tadi. So tebal. Oke, angkat suaranya tapi tidak memajukan kedua bibir. Kita coba so. Oke, so. Oke, dot, do. Kemudian to. Kemudian go bunyi lidah. Go. Oke. Huruf qaf ko. Ya, angkat suaranya ko. Kemudian kho. Ghain ro. Kan terasa tuh suara itu dia terangkat ke atas. So. Jangan baca huruf so contohnya. So. Itu sudah terangkat namun terangkatnya tidak maksimal. Maka angkat suaranya ke atas. So. Oke. Nah, itu dia kondisi huruf isti'la. Terangkatnya lidah sehingga suara itu juga terangkat ataupun naik ke daerah langit-langit mulut kita. Nah, huruf istifal ini yang sedikit perlu kita perhatikan karena terkadang ketika mengucapkan huruf tipis pun suaranya kita seperti yang saya sebutkan tadi, suara pun sering naik ke atas. Contohnya iyyaka na'budu wa ya. Nah, itu sudah menimbulkan ataupun sudah melakukan ataupun sudah menaikkan suara ke atas. Oke, suara sudah naik ke atas. Selanjutnya istifal yang kita perhatikan adalah suara itu dia merambat ke bawah. Oke, terasa suaranya ke bawah. Kita coba. Se ke bawah. Se. Yang sa tidak ke atas a, tapi se ke bawah. Se. Lam la ke bawah. La. Jangan la tapi la. Coba istifalkan la. Lagi sa za ha jangan ha tapi ha. Oke, ingat ya, huruf istifal itu adalah huruf yang nanti kita ucapkan suara itu dia merambat ke bawah. Terasa itu di permukaan lidah kita. Sa ya so tapi sa. Oke, paham sampai di sini? Kita coba. Bismillah. Ya la a tapi la ke bawah. Oke, lagi. Bismillahi. Rasakan suara ke bawah. Lahi. Lanjut. Iyyaka na'budu. Oke, yang iya ko tapi ya ka terasa suara itu dia ke bawah. Lagi. Iyyaka na'budu. Oke. An'amta alaihim. Yang ini tapi yang ta tapi ta. Coba lagi. An'amta oke, bagus. Yang ta tapi ta. Contoh lain. Nasta'in. Yang ta nasta'in. Oke, jadi suaranya diistifalkan. Suaranya itu adalah ditipiskan dengan cara mendatarkan di lidahnya rileks saja sehingga suara itu merambat di lidah, bukan naik ke atas. Oke. Nah, itu yang harus diperhatikan karena memang di antara huruf yang ada dalam Al-Qur'an, maka huruf istifal inilah yang paling banyak. Terkadang tanpa sadar kita menaikkan suaranya. Oke, seperti yang saya contohkan tadi.
Contoh lain ada, contohnya suara yang naik ke atas seperti ini. Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta. Oke. Coba an'amta. Itu. Oke, itu untuk huruf istifal dan huruf isti'la. Nah, baru selanjutnya kita tambah lagi sifat tebal yang akan menambah ketebalan huruf-huruf yang isti'la ataupun menipiskan huruf istifal. Ya, ini sifat tambahan selanjutnya kita bahas masih supaya kita bisa sejalan nanti dalam prakteknya. Ya, ini huruf yang juga akan dibaca tebal, akan menambah ketebalan kepada huruf isti'la ini. Ya, ini sifat idbaq dan infitah. Oke, kita buat di situ boleh sifat idbaq dan infitah. Karena sifat ini mendukung nanti ketebalan pada huruf isti'la ataupun tipisnya huruf istifal. Ya, ini sifatnya idbaq, idbaq, lawannya infitah. Coba di buku apa bahasanya idbaq? Apa makna apanya? Suara di antara lidah dan langit. Terkumpulnya suara Di antara lidah dan langit. antara lidah dan langit-langit. Ketika mengucapkan hurufnya. Ya, ketika mengucapkan hurufnya. Nah, idbaq dan infitah. Idbaq itu tadi kalau di buku ini maknanya adalah terkumpulnya suara antara lidah dan langit. Berarti lawannya infitah. Apa infitah artinya di sana? Infitah tidak terkumpulnya suara. Tidak terkumpulnya, berarti lawan dari idbaq. Oke. Idbaq tadi adalah terkumpulnya suara di antara langit-langit dan lidah, sementara infitah lawannya, berarti suaranya tidak mengumpul di sana. Oke, huruf idbaq apa saja hurufnya? Ada 4, ada huruf shad, dad, ta dan dha. Buat hurufnya langsung. Kalau tadi isti'la adalah maka ini akan mendukung sifat yang akan kita bahas ini. Isti'la itu tadi adalah naiknya suara ke langit-langit. Nah, sekarang idbaq lebih lagi nih. Idbaq itu mengumpulkan suara lagi. Nah, idbaq secara bahasa boleh kita maknai artinya adalah menempel. Oke. Namun di dalam prakteknya lidah itu yakninya di bagian tengah lidahnya itu terangkat naik ke atas ataupun mendekat ke atas ke langit-langit sehingga namun tidak menempel, sehingga mengakibatkan adanya bagian sempit di sana yang menjadikan suara itu terkumpul lebih banyak di sana, sehingga huruf shad, dad, ta, dha itu lebih tebal pengucapannya dibanding huruf isti'la yang lainnya. Huruf isti'la tadi ada 7, maka 4 huruf ini itu akan terasa lebih tebal lagi pengucapannya daripada huruf yang 3-nya karena dia memiliki sifat idbaq ini. Oke, maka suaranya akan lebih tebal dibanding huruf 3-nya lagi, yakni qaf, kha dan ghain. Kita coba. Nah, suaranya lebih dikuatkan lagi nih, lebih dikumpulkan lagi di antara lidah dan langit-langitnya. Kita coba. So. Lebih tebal. So. Nah, kalau dia tidak diidbaqkan, dia akan menjadi gini. So. Suaranya sudah naik namun belum terkumpul. Maka kita kumpulkan. So. Lagi. So. Kemudian dot, do. Walad, do. Iya, do. Kemudian to. Jen, to. Lidahnya ke bawah turun to. Tapi lidahnya disempitkan bagian tengah lidahnya ke atas. Coba. To. Lagi. To. Terakhir huruf Zo. Nah, sementara huruf qaf dan kha dan ghain dia masuk ke sifat infitah. Dia tebal namun tidak setebal sifat idbaq tadi. Oke, ini huruf qa. Jadi huruf qa itu nggak perlu kita kumpulkan suaranya antara lidah dengan langit. Contohnya, tidak perlu kita ucapkan menjadi kita sempitkan namun kita buka dia. Ko. Kita coba. Ko. Lagi. Ko. Kha.
Kho juga sama, tidak perlu kita kumpulkan menjadi khu, tapi dia kho. Lidahnya turunkan, buka kho, ghain gho. Ya, nggak perlu dia nggak perlu dikumpulkan seperti huruf-huruf yang 4 tadi. Oke, kita coba lagi perbedaannya. So, do, to, go, kof, ko, kho, wo. Lebih terbuka dia suaranya. Dia isti'la, terangkat suaranya naik. Namun dia tidak mengumpulkan suara di antara lidah dan langit-langit. Berbeda tadi dengan sifat bak pada sod, dot, to, dan go. Nah, ini yang dikuasai di awal dulu. Oke. Yang bagian lainnya insya Allah tinggal contohnya nafas ya, tinggal dorong udara aja nanti. Ada udara atau tidak udara ketika mengucapkan hurufnya. Namun ini harus kita kondisikan di awal karena dia akan membedakan nanti pengucapannya antara huruf tipis dan huruf tebal. Apalagi di antara ini pengalaman mengajar, huruf tipis ini dia terbaca tebal ataupun terangkat suaranya, ini akan kita latih. Oke, boleh kita latih. Kita buka surah Al-Fatihahnya. Kami masih lihat ya. Ini gurunya. Nah, baik, kita lanjut. Pertama kita sudah bahas tentang makharijul huruf. Kemudian yang kedua adalah tentang sifat yang sebagian sudah kita bahas. Ini sifat isti'la lawannya infitah. Isti'la lawannya istifal, kemudian idbaq lawannya infitah. Nah, pokoknya efek dari sifat-sifat ini adalah munculnya suara yang menebal atau menipis. Oke, sebelum kita masuk kepada praktek ini ya, berarti kita sudah bahkan di huruf sudah, kemudian sifat sebagian yang akan kita praktekkan nanti. Selanjutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah harokannya, cara mengucapkan harokannya. Oke, atau diistilahkan dengan ismamul harokannya. Nah, baik, sebelum kita masuk pada praktek menyertai di sifat yang tadi dan makhluk di huruf yang sudah kita pelajari, sebelum itu kita akan latihan dulu mengucapkan harokat. Pertama adalah harokat, ada berapa dalam Al-Quran? Ada 3 ya, ada fathah baris atas kalau bahasa kitanya, kemudian kasrah baris bawah, kemudian dhamma adalah baris depan. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kasrah dan dhamma mirip dengan vokal i dan u kita. Kita coba kasrah ya, i. Nah, kalau bagaimana cara mengucapkan kasrah ini? Di antaranya adalah pertama itu adalah tengah lidahnya itu angkat sedikit. Oke, tengah lidahnya diangkat. Kemudian rahangnya diturunkan. Kita coba i. Ya, bersihkan ya bunyi i-nya, jangan bercampur dengan suara yang lain. Contohnya jangan tapi i. Sempurnakan i. Bismi. Oke, jangan bismi. Mi. Pokoknya bersihkan bunyinya itu adalah i. Sama dengan Indonesia kita. Kami, tidak kami, mi, oke, samakan dengan i. Kita coba. Contohnya al-alamin, ar-rahim. Ya, bunyinya i ya, nasta'in. Oke, nasta'in. Kasrohnya pastikan dia berbunyi i. Caranya tadi adalah turunkan rahangnya, tarik sedikit seperti kita senyum, kemudian turunkan rahangnya. Relax saja, tidak perlu dirapatkan. Contohnya i, tapi direlaxkan saja. Oke, kita coba i. Nah, tengah lidahnya terangkat. Nanti kita perhatikan masuk ke sini. Yang berikutnya adalah dhamma. Dhamma baris depan. Bunyinya tadi sudah saya sampaikan sama dengan bunyi u kita. Jangan bercampur dengan bunyi o. Contohnya o.
tapi u semuanya u. Ya sama kan dengan Indonesia kita kamu. Ya kamu, mo, kamu, u. Oke? Contohnya alhamdu na'budu. Ya jangan na'budu na'budu. Coba lakum dinukum. Ya jangan lakum dinukum, tapi lakum dinukum. Coba oke, berarti dhamma itu masukkan vokalnya ataupun suaranya yang mirip dengan bunyi u kita. Oke. Berarti fathah, kasroh dan dhamma. Terakhir itu adalah fathah. Fathah tadi itulah yang dipengaruhi oleh sifat istifal dan isti'la tadi. Kalau dia di huruf isti'la, maka suaranya akan menaik ataupun menebal. Kalau huruf fathah itu ada pada huruf istifal, maka dia dibaca di tipis atau suaranya rendah saja. Kemudian ada satu lagi tambahan, yakni huruf yang memiliki kondisi tebal. Terkadang dia bisa tebal, terkadang bisa dia tipis. Apa saja hurufnya? Alif, kemudian lam, dan ro. Oke, boleh catat tambahan bahwasanya huruf ini dia termasuk kepada huruf istifal dia. Namun dia kondisinya dia bisa menebal. Oke, dia tidak termasuk ke dalam kondisi kepada huruf isti'la. Namun dia punya kondisi nanti dia tebal atau tafkhim. Tebal. Di antara hurufnya adalah alif, kemudian lam, kemudian huruf ro. Kenapa alif? Karena alif itu adalah kenapa lam? Contohnya lam adalah huruf istifal, bukan huruf isti'la. Namun di kondisi tertentu dia bisa menebal suaranya. Contohnya adalah pada lafzul jalalah. Contohnya qul huwallahu. Lamnya menjadi lo. Oke, pada kondisi tertentu. Pada kondisi lain dia bisa menjadi la, bismillah, bukan bismillah, bismillah. Terkadang dia bisa tebal. Kemudian begitu pun huruf ro. Huruf ro tidak termasuk ke dalam huruf isti'la. Namun dia bisa menebal suaranya, yakni ketika dia fathah atau dhammah. Kita coba ro. Angkat lidahnya, tengah lidah, belakang lidahnya, angkat juga ro. Lagi ro. Ru. Kemudian kapan dia tipis? Ketika kasrah. Nah, tanpa diangkat lidahnya. Oke. Kalau ro angkat lidahnya ro. Oke, atau fathah ya ro. Kemudian terakhir ya, ini huruf alif. Kapan alif tebal? Ketika sebelumnya ada huruf tebal. Contohnya waladdo, alif pada do. Jadi tebal ya? Ya, akan menjadi tebal. Kapan dia tipis? Kalau sebelumnya huruf istifal atau huruf tipis. Contohnya iyyaka. Dua harokat alifnya menjadi tipis. Iyyaka. Oke. Tidak dibaca menebal ataupun sebaliknya waladdo tidak ditipiskan, namun dia itu tebal. Tidak waladdallin. Nah, ini terjadi loh dalam beberapa praktek azan. Iya. Azan kita. Contohnya Rasulullah. Jadi di beberapa daerah masih terdengar suara azan yang demikian. Oke. Nah, kita masuk ke dalam praktek. Ya, nampak aja ya dari basmalah dulu. Berarti diantaranya kita jaga huruf tipisnya atau ini kita kuasai perbedaan antara bunyi huruf tipis dan huruf tebal tadi isti'la dan istifal. Mana huruf istifal di sini? Di pada basmalah. Perhatikan ukurannya. Sin, mim, ya. Ba dari ba istifal. Ya. Kemudian sin, kemudian mim, kemudian lam. Lam pada ini pada basmalah dia ditipiskan. Oke, jadi suaranya istifal nanti datar, jangan diangkat, jangan bismillah, lo, tapi la. Kemudian apa lagi huruf ro? Huruf ro tebal tipis? Tebal, angkat suaranya. Kemudian ha tipis, mim tipis, nun tipis, ro tebal lagi, ha tipis, kemudian mim tipis. Nah, selanjutnya kita perhatikan harokannya. Kita mulai dari kasro dulu. Kasro di situ hurufnya mana saja? Di ba, kemudian mim, kemudian ha, kemudian nun, kemudian ha. Terakhir mimnya kita sebutkan karena waqaf.
Kita coba kasrahnya. Bi. 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 Turun garangnya. Bi. Bi. Mi. Mi. Bi. Bi. Ni. Ni. Oke, jangan gantung ya, jangan be, me, he, bismil, mil. Oke, maka pastikan dia berbunyi i. Lagi coba. Bi. Bi. Kemudian mi. Mi. Hi. Hi. Kemudian ni. Ni. Oke. Kemudian dhamma tidak ada, huruf fathah selanjutnya. Fathah pada huruf tipis dulu. Mana hurufnya? Ada La. lam. Kita coba. La. La. Yang la. Oh, yang suara yang naik. Rendahkan. La. 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 Nah, bagus. Jadi gini ya suaranya. La. Jangan la, la. Tapi la. La. Rendah suaranya, istifal. Kemudian apa lagi? Huruf mim. Ma. Ma. Tipiskan. Ma. Ma. Lagi.